Kemudian juga Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam termasuk hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isa bin Maryam memiliki hawariyun, para penolong, maka hawariyun dalam Islam adalah Zubair ibn Awam. Orang yang paling berani, mampu menunggang kuda dan memanah dengan kedua tangannya tanpa memegang pelana. Kemudian Anas ibn Nadhr, seorang pedagang pemberani. Sebenarnya dia tidak terlibat dalam perang Uhud karena ketika itu dia sedang berniaga. Tapi kepulangannya berniaga lewat pula di daerah peperangan. Dan dia melihat kekalahan kaum muslimin. Orang-orang Islam pada lari, maka Anas ibn Nadhr langsung meletakkan kafilah daging dagangnya, tidak pulang ke rumah. Kemudian dia menyemangati pasukan untuk balik ke pasukannya, karena ketika itu kan terdengar kematian Nabi SAW, padahal itu hoak. Tapi Anas ibn Nadhr justru mengatakan, demi Allah, aku sudah mencium di balik gunung Uhud ini bau sorga. Sebaiknya kalian balik dan menyerang. Akhirnya kaum muslimin semangat lagi karena seruan Anas ibn Nadhr yang sebenarnya tidak ikut dalam pasukan. Dia baru pulang dari dagang, tapi melihat kekalahan tidak terima. Makanya dia menyemangati pasukan untuk kembali menyerang dan menyerang. Begitulah kekuatan iman Anas ibn Nadhr, luar biasa. Dia memilih masuk ke pertempuran dibandingkan kafilah dagang yang penuh dengan uang. Karena dia tahu bahwa uang bukan segala-galanya tanpa jihad. Saat Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali Nabi SAW bangun adalah masjid. Namanya Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang dibangun Rasul sebelum Masjid Nabawi. Lah akhirnya kemudian Nabi SAW menjadikan Masjid Quba ini sebagai benteng kaum muslimin, di mana para sahabat mereka menjadikan masjid ini untuk pertahanan kaum muslimin. Disitulah Nabi SAW melatih para sahabat sebelum kemudian menegakkan Masjid Nabawi. Makanya Masjid Quba ini punya keutamaan tersendiri. Rasul setiap pekan berjalan kaki dari Madinah, sholat di Masjid Quba. Dan kita kalau umrah kemudian sempat datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Dan kita masih mengambil ibrah dari peperangan di Uhud. Meski kerugian besar telah menimpa pasukan Islam karena terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, pasukan Islam tetap menguasai seluruh medan pertempuran. Pada hari itu Abu Bakar, Umar, Ali, Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umair, Talha ibn Ubaidillah dan Abdullah ibn Jahaz, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad ibn Rabi', Anas ibn Nadhr dan orang-orang yang semisal mereka berusaha melawan dengan gempuran sehingga memporak-porandakan keteguhan orang-orang musyrik, bahkan bisa menghancurkan kekuatan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari bab ini kita tahu bahwa semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar melihat ketokohan dan keberanian satu orang, tetapi yang mengobarkan jihad di tengah-tengah para sahabat itu adalah semangat mati syahid ataupun hidup mulia. Dan itulah yang tertanam pada setiap para sahabat Nabi SAW, sehingga seluruh pasukan itu siap dan berani mati. Makanya sekalipun Hamzah meninggal, bukan berarti kemudian semangat surut, tidak. Justru makin membangkitkan semangat jihad. Lah di antaranya orang-orang yang disebutkan di sini. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam satu redaksi hadis tentang 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma'ruf, orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh dikata Abu Bakar ini adalah penasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, maka selalu berunding dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya wajar kalau seandainya Abu Bakar dianggap manusia terbaik setelah Nabi.
Bahkan kalau seandainya keimanan Abu Bakar ini ditimbang dengan seluruh keimanan para sahabat, bahkan seluruh umat Islam sepeninggal Rasul, maka imannya Abu Bakar tetap menjangkau seluruh iman umat manusia. Kemudian juga di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan masuknya Islam, Umar ini menjadikan Islam jaya. Karena bagaimanapun Umar ini sejak kecil memang sudah keras. Bahkan ketika dia dewasa, dia pun memiliki kekuatan fisik dan dianggap orang cerdas. Karena Umar ini belajar menulis dan membaca dan pandai melantunkan syair, sehingga terkadang dijadikan delegasi utusan oleh kabilahnya untuk mengirim surat-surat ke kabilah-kabilah yang lainnya. Makanya wajar dengan masuk Islamnya Umar, manusia terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar menjadi jaya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib, ma'ruf anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk balas budi Rasul kepada pamannya. Karena Rasul diasuh oleh Abu Thalib itu dari usia 8 tahun sampai menikah, bahkan sampai diangkat jadi nabi sekalipun, Abu Thalib baik kepada Nabi. Maka karena Abu Thalib orang miskin, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kaya karena menikah dengan Khadijah, maka sebagai balas budi dia mengambil salah satu putra Abu Thalib untuk diasuh dalam pangkuannya. Maka jadilah Ali sekaligus dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Nabi. Kemudian juga Zubair ibn Awam termasuk hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isa bin Maryam memiliki hawariyun, para penolong, maka hawariyun dalam Islam adalah Zubair ibn Awam, orang yang paling berani, mampu menunggang kuda dan memanah dengan kedua tangannya tanpa memegang pelana. Makanya wajar keberaniannya turun kepada putranya Abdullah ibn Zubair yang kelak menjadi khalifah Islam setelah tumbangnya Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Maka Abdullah ibn Zubair menjadi penguasa Islam, walaupun kemudian tidak lama dan dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, tetapi dia menjadi orang yang gemilang setelahnya meneruskan perjuangan ayahnya Abdullah ibn Zubair yang merupakan hawari umat ini. Kemudian juga Mus'ab ibn Umair, ma'ruf. Mus'ab ibn Umair adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdas, ganteng dan berwibawa. Kalau dia menggunakan baju zirah dan bergandeng dengan Rasul, hampir tidak bisa dibedakan mana Nabi mana Mus'ab. Saking postur tubuhnya hampir mirip dan juga ketampanannya hampir mirip. Lah Mus'ab ibn Umair ini orang yang pertama diutus Nabi untuk berdakwah keluar kota Mekah, dan yang pertama kali daerah didakwahi adalah Madinah. Mus'ab inilah yang diutus Rasul untuk berdakwah di kota Madinah, sehingga para pembesar Ansor, suku-suku Hajraj dan Aus, hampir semuanya masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Walaupun kematiannya tragis, dia orang kaya, tapi diusir oleh ibundanya karena dia masuk Islam. Tapi saat meninggal dunia, dia tidak memiliki kain kafan kecuali yang sangat pendek. Kalau ditarik ke kepalanya nampak kakinya, kalau ditarik kakinya nampak kepalanya. Kata Rasul, tarik ke kepalanya, kakinya kemudian tutup dengan dedaunan, kemudian baru dikebumikan. Kemudian Talha ibn Ubaidillah, juga salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, penuh dengan keberanian. Kemudian Abdullah ibn Jahaz juga sama, termasuk Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini dari Ansar, dan dia adalah pemimpin dari suku Aus. Ansar kan terdiri daripada 2 suku. Pertama Khazraj, suku yang paling besar, kemudian yang kedua Aus. Lah suku Aus ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Bahkan setelah dia masuk Islam, dia memaksa satu kabilahnya untuk masuk Islam, dan berhasil kecuali 1 orang, namanya Usairim. Tapi belakangan Usairim pun kemudian masuk Islam ketika perang Uhud. Makanya wajar kalau dia kemudian mengislamkan satu kabilah, jasanya besar dalam Islam Mus'ab Sa'ad bin Mu'ad ini. Makanya wajar saat kematiannya Sa'ad bin Mu'ad ini membuat arsy Allah bergetar,
70.000 malaikat ikut mengiringi jenazahnya. Dan Rasul mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orang. Saking memiliki keistimewaan yang luar biasa. Termasuk juga yang selanjutnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin tertinggi di suku Khazraj, suku yang terbesar dari Ansar. Namanya Khazraj, pimpinannya Sa'ad ibn Ubadah. Dia orang yang paling dermawan, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah agar jadi orang kaya. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini doanya aneh. Kalau berdoa dia minta kekayaan, tapi kekayaannya bukan untuk dinikmati sendiri. Dia selalu memberikan hadiah kepada Nabi SAW, terutama saat Rasul berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha, maka dia selalu memberikan hadiah yang paling disukai Rasul, karena tahu bahwa orang yang suka kalau mendapatkan hadiah tentu lebih suka lagi. Makanya saat paling tahu ketika Rasul di rumah Aisyah paling bahagia. Kenapa? Bersama wanita dicintainya. Berbeda dengan di rumah istri-istri yang lainnya. Makanya saat memilih kalau memberikan hadiah pasti ketika Rasul di rumah Aisyah. Dan sepeninggal Nabi SAW, seluruh kehidupan istri-istri Rasul ditanggung oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya wajar kalau dia ingin kaya dan terus meminta kekayaan, karena uangnya disedekahkan kepada istri Nabi SAW untuk menghidupi mereka, menghidupi istri-istri Nabi SAW. Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian Sa'ad ibn Rabi juga orang yang sangat dermawan. Kemudian Anas ibn Nadhr, seorang pedagang pemberani. Sebenarnya dia tidak terlibat dalam perang Uhud karena ketika itu dia sedang berniaga. Tapi kepulangannya berniaga lewat pula di daerah peperangan, dan dia melihat kekalahan kaum muslimin. Orang-orang Islam pada lari, maka Anas ibn Nadhr langsung meletakkan kafilah dagangnya, tidak pulang ke rumah. Kemudian dia menyemangati pasukan untuk balik ke pasukannya, karena ketika itu kan terdengar kematian Nabi SAW, padahal itu hoak. Tapi Anas ibn Nadhr justru mengatakan, demi Allah, aku sudah mencium di balik gunung Uhud ini bau sorga. Sebaiknya kalian balik dan menyerang. Akhirnya kaum muslimin semangat lagi karena seruan Anas ibn Nadhr yang sebenarnya tidak ikut dalam pasukan. Dia baru pulang dari dagang, tapi melihat kekalahan tidak terima. Makanya dia menyemangati pasukan untuk kembali menyerang dan menyerang. Begitulah kekuatan iman Anas ibn Nadhr, luar biasa. Dia memilih masuk ke pertempuran dibandingkan kafilah dagang yang penuh dengan uang, karena dia tahu bahwa uang bukan segala-galanya tanpa jihad. Artinya bahwa orang-orang ini, tentu ini sebagian para sahabat, banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak disebutkan, bagaimana mereka luar biasa saat menguasai medan pertempuran. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dari pelukan seorang wanita berpindah kepada aduan pedang dari perisai kulit. Di antara kesatria yang terjun pada hari itu adalah Handhalah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Dia adalah Handhalah bin Abi Amir. Sedangkan Abu Amir adalah Ar-Rahib, yang dijuluki si fasik. Handhalah adalah orang yang baru saja menikah. Maka ketika ia mendengar panggilan untuk berperang, padahal ia sedang bersama istrinya, segera ia melepaskan diri dari pelukannya dan langsung bangkit pergi jihad. Ketika ia bertemu dengan pasukan musyrikin di medan peperangan, dia menerobos barisan musuh hingga sampai di hadapan komandan pasukan musyrik Abu Sufyan ibn Harb. Ia hampir saja membunuhnya andai saja Allah tidak menganugerahkan kesyahidan kepadanya. Ia telah berhasil mengalahkan Abi Sufyan. Maka tatkala ia telah berada di atasnya, maksudnya tinggal ditebas saja, ia terlihat oleh Shaddad ibn al-Aswad, sehingga Shaddad memukulnya dengan pedang hingga tewas, dan dia mati syahid. Handhalah ini terlahir dari orang yang sangat membenci Islam. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Saat Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali Nabi SAW bangun adalah masjid. Namanya Masjid Quba. Itu masjid pertama yang dibangun Rasul sebelum Masjid Nabawi. Lah akhirnya kemudian Nabi SAW menjadikan Masjid Quba ini sebagai benteng kaum muslimin, di mana para sahabat mereka menjadikan masjid ini untuk pertahanan kaum muslimin. Disitulah Nabi SAW melatih para sahabat.
sebelum kemudian menegakkan Masjid Nabawi. Makanya Masjid Quba ini punya keutamaan tersendiri. Rasul setiap pekan berjalan kaki dari Madinah, sholat di Masjid Quba. Dan kita kalau umrah, kemudian sempat datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Jadi, akhirnya kemudian orang-orang munafik, mereka berkumpul, dipimpin oleh Abu Amir ini, yang disebut dengan Ar-Rahim. Kemudian membangun satu masjid, namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang membahayakan kaum muslimin karena digunakan satu untuk memata-matai kaum muslimin, yang kedua untuk memecah belah kaum muslimin, yang ketiga untuk menyebar kekufuran di tengah-tengah kaum muslimin, dan yang keempat untuk menyesatkan kaum muslimin. Inilah Masjid Dirar. Jadi saat Nabi SAW hendak berangkat ke peperangan Tabuk, maka orang-orang munafik mengatakan kepada Rasul agar singgah di masjid yang mereka bangun. Maksudnya supaya mendapatkan legalitas dari Nabi SAW. Maka sepulang dari peperangan, orang-orang musyrik ini, orang munafik ini menagih bahwa katanya Rasul akan singgah. Maka Nabi SAW pun akhirnya berjalan ke Masjid Dirar. Tapi di tengah jalan dihadang malaikat, memberitahu bahwa masjid itu bukan masjid baik. Itu masjidnya orang munafik untuk memata-matai kaum muslimin, memecah belah, menyebarkan kekufuran, menyesatkan kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Maka kemudian Nabi SAW akhirnya meminta saran kepada malaikat Jibril bagaimana menanganinya. Maka kata Jibril alaihi salatu wassalam, sebaiknya dibakar saja. Maka Nabi SAW sudah menuju Masjid Dirar, balik lagi, tidak jadi. Kemudian berbalik ke arah Masjid Quba. Sesampainya di Masjid Quba, Nabi SAW mengerahkan pasukan untuk datang ke Masjid Dirar dan membakarnya. Maka akhirnya kemudian datang pasukan Rasul dan membakar Masjid Dirar. Itulah masjid yang pertama dibakar Nabi SAW karena didirikan bukan di atas takwa. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah. Lah yang membangun Masjid Dirar ini adalah Abu Amir. Dia pergi ke Syam, kemudian dari Islam murtad jadi Nasrani. Kemudian meminta bantuan untuk membangun masjid sekaligus menjadi mata-mata di kota Madinah untuk memata-matai Rasul. Tetapi Allah Maha tahu. Dibongkarlah kebusukan Abu Amir Ar-Rahib ini oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, sehingga Nabi SAW kemudian membakar masjid itu karena membahayakan kaum muslimin. Nah, dari sini kita tahu bahwa ayahanda daripada Handalah ini orang jahat. Dia yang menghancurkan kaum muslimin dan benci kepada Nabi SAW. Tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Walaupun ayahnya Abu Amir Ar-Rahib ini yang sudah memecah belah kaum muslimin berbaris dengan pasukan munafikin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tetapi dia punya anak baik sekali. Anaknya Handalah, yang disebut dengan orang yang dibesarkan para malaikat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat selesai baru melangsungkan pernikahan. Jadi dia baru menikah, ya, dan sedang berbulan madu dengan istrinya. Tiba-tiba setelah dia menggauli istrinya, datang seruan jihad, di mana Nabi SAW mengutus untuk menyerukan kepada para sahabat Nabi SAW berjihad dan mengatakan, ya khailallahi irkabu, wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah perang. Handalah lupa kalau dia junub. Dia langsung ikut dalam barisan perang, mengambil zirahnya, pedangnya, perisainya, kudanya, langsung berangkat. Sehingga saat kemudian peperangan Uhud berlangsung, dia adalah orang yang paling cemerlang dalam perang. Banyak musuh dikalahkan dia, bahkan berhasil menerobos dan hampir membunuh pimpinannya, Abi Sufyan. Tapi memang Allah sudah takdirkan Shaddad ibn al-Aswad berhasil membunuh Handalah ini, dan Handalah tidak berhasil membunuh Abi Sufyan. Kalau bukan karena Shaddad ini, tentu Handalah sudah bisa menghabisi Abi Sufyan dan menyelesaikan peperangan. Tapi Allah takdirkan dia mati syahid, sehingga saat dia meninggal 70.000 malaikat sibuk untuk memandikan jenazahnya. Makanya wajar kalau seandainya Handalah ini adalah orang yang dibesarkan para malaikat. Handalah ini adalah orang yang takut dengan kemunafikan. Satu hari dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengadukan perkaranya dan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya ini merasa aneh akhir-akhir ini. Kata Abu Bakar, ada apa wahai Handalah? Kata Handalah, ya Abu Bakar, saya ini kalau hadir di majelis Nabi, Nabi cerita tentang neraka, rasanya neraka berada di pelupuk mata. Kalau Nabi bercerita sorga juga sama,
Nampaknya sorga itu nyata dan berada di pelupuk mata. Tapi kalau aku sudah jauh dari majelis Rasul, sibuk dengan pekerjaan dunia dan keluarga, rasa-rasanya sorga neraka itu hanya cerita saja. Apakah saya munafik? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Handalah, apa yang kau rasakan sama dengan yang aku rasakan. Saya kira ibu-ibu juga sama, kita juga sama kalau kita hadir di majelis ilmu. Ada pencerahan dari asatid-asatid kita menceritakan tentang sorga neraka, seolah-olah kita takutnya luar biasa. Dan mengharapnya luar biasa ingin masuk ke dalam sorga. Tapi kalau sudah tidak di pengajian lagi, ibu sibuk dengan dunia, melayani suami, mendidik anak, masak, ke pasar, rasa-rasanya lupa itu pelajaran yang disampaikan Ustaz itu. Itulah yang dirasakan Handalah. Makanya dia merasakan seperti itu. Kata Handalah, apakah perasaan seperti ini termasuk perasaan nifak? Apakah saya ini orang munafik? Kalau di majelis baru ingat Allah, kedua di masjid sudah lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, apa yang kau rasakan juga aku rasakan. Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi? Kita ungkapkan perasaan kita, takut-takutnya kita munafik. Maka berangkatlah Handalah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menghadap Nabi. Kemudian Handalah menceritakan apa yang diceritakan kepada Abu Bakar. Ya Rasulullah, perasaan akhir-akhir ini aneh. Kalau kami duduk di majelismu, kau cerita tentang sorga, rasanya sorga itu nyata. Kami duduk di majelismu, kau cerita tentang neraka, rasa-rasanya neraka berada di pelupuk mata. Tapi kalau kami hilang dari majelismu, sibuk dengan dunia, rasanya keduanya hanya cerita. Apakah kami berdua munafik? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, kalian tidak munafik. Kemudian Nabi SAW menasihati Handalah supaya tidak terkena was-was seperti itu. Kata Nabi SAW, ya Handalata, walakin as-sa'ata as-sa'ah. Wahai Handalah, kalau engkau sudah punya perasaan seperti itu, maka luangkanlah waktu, sesaat ngaji, sesaat sibuk dunia, sesaat ngaji, sesaat sibuk dunia. Kau boleh sibuk dunia, sibuk dengan keluargamu, duniamu, tapi jangan lupakan waktunya ngaji, yang ngaji, kata Rasul. Jadi ada waktu-waktu kita ini hadir di majelis ilmu. Ya, ada waktu-waktu juga kita mencari dunia. Jangan dipisahkan, kata Rasul. Seolah-olah Nabi SAW menyindir kepada Handalah dan kepada kita semuanya. Kalau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu, sibuk dengan urusan dunia, jangan-jangan betul-betul lupa ada sorga dan neraka itu. Seolah-olah tidak ada keduanya. Akhirnya kita pun hidup semena-mena, melampaui batas dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah cerita tentang pendekar Handalah ibn Abi Amir Ar-Rahib. Baik, kemudian poin ketiga, peran pasukan pemanah di peperangan. Kelompok yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengambil posisi di Jabarumah, gunung para pemanah, mempunyai andil besar dalam mengontrol arus serangan untuk kepentingan pasukan Islam. Pasukan berkuda Mekah di bawah kepemimpinan Khalid ibn Al-Walid yang dibantu oleh Abu Amir Sifasik telah menyerang 3 kali untuk menghancurkan sayap pasukan Islam sebelah kiri, dengan tujuan menyusup ke bagian belakang pasukan Islam untuk membuat kekacauan dan kebingungan di barisan mereka dan menimpakan kekalahan telak atas mereka. Tetapi para pemanah menghujani mereka dengan anak panah hingga gagallah ketiga serangan mereka. Artinya dari sini kita tahu kenapa Rasulullah SAW bersikeras kepada para pemanah, jangan sampai turun. Walaupun apa yang terjadi, menang atau kalah jangan turun. Rasul keras kepada para pemanah itu, menang kalah jangan turun. Kenapa? Nabi SAW tahu, Nabi kan ahli strategis perang. Ya. Karena pemanah ini menentukan juga kemenangan dalam peperangan. Dia kan posisinya di atas, sehingga musuh dari manapun mereka menyerang kelihatan dari atas, sehingga mereka bisa menggagalkan serangan-serangan musuh walaupun dari arah mana saja dengan menghujani mereka dengan panah. Itulah fungsinya kenapa Rasul keras dalam masalah para pemanah jangan turun. Tetapi memang Allah sudah takdirkan berbeda. Apa yang diperintahkan Rasul sudah tidak ditaati lagi para pemanah. Saat peperangan dimenangkan kaum muslimin dan pasukan musyrikun kocar-kacir tunggang langgang meninggalkan tenda, sehingga banyak barang berharga yang mereka tinggalkan, dari periuk, belum lagi kuda-kuda, tenda-tenda dan yang semacamnya. Ganimah di depan mata. Ya, karena orang-orang musyrik meninggalkan peralatan perang mereka. Ini kan ganimah namanya.
Melihat peperangan kemenangan sesaat, itulah tergiurnya para pemanah. Akhirnya melihat ganimah yang disia-siakan begitu saja, akhirnya sebagian besar mereka malah turun sibuk mengambil ganimah itu, harta rampasan perang. Mereka tidak tahu ini strateginya Al-Khalid ibn Walid. Rupanya sengaja mereka mengalah, kemudian menawarkan kekayaan dibiarkan supaya para pemanah turun. Rupanya pancingan itu betul, para pemanah turun. Maka Khalid memutar balik ke arah bukit lain, kemudian dialah yang kemudian menduduki para pemanah itu, sehingga kondisi terbalik. Kenapa? Pasukan Khalid di atas, pasukan kaum muslimin di bawah. Ya tinggal dilempari sajalah. Disitulah terjadi kekalahan. Bahkan Nabi masuk dalam perangkap di situ, bahkan hampir terbunuh. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan lewat tangan-tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya diselamatkan dan dinaikkan ke atas bukit. Akhirnya peperangan ini kalah telak, kaum musyrikin menang, dan kaum muslimin banyak kematian di tengah-tengah para sahabat. 70 syuhada Uhud mati di perang Uhud. Gara-gara apa? Kesalahan kecil. Para pemanah tidak mendengar apa yang disuruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, sekecil apapun penyimpangan kepada sunnah itu pasti ada dampak negatif. Ada dampak negatif. Bahkan terkadang orang yang menyelisih sunnah itu tidak menunggu azab di akhirat, azab di dunia saja sudah nampak. Seperti di zaman Rasul, ada orang yang makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi. Kata Nabi SAW, makan dengan tangan kanan. Dia tak mau, tetap juga dengan tangan kiri. Malah dia mengatakan, mengejek Rasul sambil sombong, mas tata'tu, aku tidak bisa. Sambil sinis dia mengatakan, mas tata'tu, aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, kau tidak mencoba itu karena sombong saja. Maka Rasul mendoakan keburukan kepada orang ini, mengatakan, idzan mas tata'tu abada. Kalau begitu engkau tidak akan bisa mengangkat kedua tanganmu selamanya. Subhanallah. Setelah Rasul mengatakan seperti itu, dua tangannya setruk, tidak bisa diangkat lagi. Karena dia sombong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dia coba dulu, kalau tidak bisa baru kidal. Ini belum dicoba sudah bilang tidak bisa. Kemudian membantah Rasul dengan penuh kesombongan dan mengatakan mastata'tu, aku tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan kalau begitu tidak bisa selamanya. Terkadang orang yang menyelisih sunnah itu hari itu juga dia menyelisih, hari itu juga turun azab. Itu di dunia. Makanya Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi itu. Nanti fitnah datang kepada mereka atau azab yang pedih yang datang kepada mereka. Makanya ada seseorang yang datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib ketika itu sudah adzan. Dalam hadis Rasul, kalau kita dalam masjid kemudian sudah adzan, jangan keluar sampai sholat. Kecuali ada hal yang darurat. Mungkin ingin berak, itu apa yang nggak mungkin kalau tidak darurat maka tidak boleh. Jadi orang ini pamitan saja kepada Sa'id ibn Musayyab itu dan mengatakan, ya Imam, kami mau berangkat umrah, orang-orang sudah menunggu. Kata Sa'id ibn Musayyab, jangan, ini sudah azan, sholat dulu, habis sholatlah kau nyusul. Memang nanti telat. Kata Sa'id ibn Musayyab, jangan, Rasul melarang, tidak boleh. Tapi dia kekeh. Setelah azan, bukannya sholat, malah berangkat menemui saudaranya. Dia mengatakan, kan saya musafir, bisa salat di jalan. Akhirnya kemudian dia naik unta, rupanya di perjalanan jatuh dari unta, kemudian dia patah tulangnya dan tidak bisa berjalan karena menyelisih sunnah. Ya, itu salah satu contoh. Atau di zaman Imam Ibnu Hazm, Nabi SAW mengatakan jangan mendahului imam, baik dalam ruku ataupun sujud, karena dikhawatirkan nanti mukanya dirubah jadi keledai. Orang ini mengatakan, mana ada muka jadi keledai? Ada-ada saja Nabi ini, katanya. Akhirnya kemudian dia coba mengetes hadis itu. Setelah dia mendahului imam ruku dan sujud, selesai sholat wajahnya betul jadi keledai. Nah ini terjadi di kalangan salaf seperti itu. Artinya apapun hal yang bisa menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan ada balasan di dunia ataupun di akhirat. Inilah di antara kekalahan, sebab kekalahan Nabi SAW di perang Uhud setelah selain daripada takdir Allah memang harus kalah. Ya, tentu juga Allah kalau menghendaki sesuatu pasti akan hidupkan sebabnya. Inilah sebab kekalahannya. Selain takdir, juga karena mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW.
Ya, jadi bagaimana nanti kekalahan menimpa pasukan musyrikin dan kekalahan menimpa kaum muslimin, tentu ini pembahasan yang panjang. Saya kira cukup 3 bab saja.